Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di tempat ini. Saya sangat bersyukur dan saya percaya bahwa kita semua juga sangat-sangat bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, menyertai kita sepanjang minggu ini dengan tidak kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan biarlah kita bertemu muka dengan muka saat ini dalam mezbahnya yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita menyembah Dia, kita katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, kami menyembahmu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima segala penyembahan kami. Yesus, kami tinggikan namamu. Sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, mari sembah Dia. Oh, Kau kudus, Kau mulia, Kau yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Segala pujian bagimu, Kaulah gunung batu kami, Kaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami yang teguh. Besar kuasa-Mu, ajaib kekuatan-Mu Tuhan. Dimuliakan Engkau Yesus, ditinggikan namamu. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa buat hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Hingga kami semua yang ada di tempat ini Bapa, kami dapat merasakan kasih-Mu. Dan ketika kami yang berbeban berat, Engkau beri kekuatan bagi kami. Kami yang memiliki beban masalah Tuhan, Engkau yang akan campur tangan dan membuka jalan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan gunung batu kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Bersama Engkau kami tidak akan goyah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami saat ini siap Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini, kita angkat pujian kita bagi Dia. Kita masuk dalam hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari masuk ke hadiratnya dengan sukacita, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, bersukacita sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Kristus. Dan biarlah kita menemukan kasih-Nya saat ini. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami punya Engkau Allah yang setia. Janji-Mu tidak pernah terlambat, Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau tetap sama, Engkau belum berubah dan tidak akan pernah berubah. Engkau hadir bersama kami. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau dengan nyanyian pujian kami. Dan kini kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, supaya kami boleh fokus pada firman-Mu. Beri hikmat kepada kami di bawah urapan Roh-Mu yang kudus, biar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dari rumah masing-masing, tapi saya percaya walaupun kita berjauhan tetapi dekat di hati. Berjauhan tapi dekat di dalam doa. Berjauhan tapi Bapak Ibu Saudara pasti dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka bersama dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 dan 21.
Roma pasal 4 ayat yang ke-20 dan 21 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan demikian. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkat-berkatnya itu. Bahkan sebelum berkat itu diterima, ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala janjinya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar dari apa yang kita baca dengan satu tema, respon terhadap janji Allah. Respon terhadap janji Allah. Kalau ada orang yang berjanji kepada kita, tentu kita sangat mengharapkan bahwa janji itu ditepati, digenapi, atau dinyatakan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang berjanji, timbul pertanyaan di dalam benak dan hati kita, apakah benar janji itu? Apakah orang yang berjanji itu serius dan sungguh-sungguh dia akan menepati janjinya? Atau dia kelak akan menyangkal janjinya, tidak akan menggenapi janjinya setelah waktu yang ditentukan. Itu manusia di dalam dunia ini yang seringkali berubah-ubah di dalam pikirannya, bahkan terhadap janji-janji yang sudah diucapkan. Sehingga ada lagu yang pernah dinyanyikan, janji tinggal janji. Jadi tidak pernah terlaksana. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Allah yang setia, yang berjanji, dan dia setia dengan janjinya. Dia pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya kita. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita membaca, kita mendengar, kita menerima janji daripada Tuhan, bagaimana respon kita terhadap janji itu, supaya benar-benar janji itu akan menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Abraham, bagaimana dia menerima janji dari Tuhan, dan dia meresponi janji itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan di hadapan Allah. Kenapa? Seperti yang kita baca tadi. Karena firman Allah berkata, kalau orang yang bimbang hatinya, jangan harap dia akan menerima apa yang dijanjikan Allah. Di dalam Mazmur nomor 119 ayat 113a, Daud berkata, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Daud berkata dia tidak suka, dia tidak senang dengan orang yang bimbang hatinya, yang ragu-ragu, yang tidak memiliki kepastian
di dalam mengambil keputusan dan di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Abraham, kita melihat bahwa Abraham mempunyai respon yang sangat positif di dalam ayat 20 yang kita baca tadi. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kehidupan Abraham. Allah berjanji di dalam firman-Nya bahwa Dia akan menyertai, Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memelihara, Dia akan melindungi, bahkan Dia akan berperang ganti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita yakini dan tidak bimbang, tidak ragu terhadap janji Allah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham, tidak bimbang terhadap janji Allah, sehingga akhirnya kita bisa melihat apa yang Allah janjikan kepadanya itu digenapi dan dinikmati oleh Abraham di dalam kehidupannya. Firman Allah berkata, mari kita mau percaya kepada Tuhan, jangan bimbang. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius 21 ayat 21 dan 22. Yang percaya dan tidak bimbang dapat melakukan perkara-perkara besar. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tatkala mereka melihat, mereka takjub, mereka heran, mereka tercengang melihat pohon ara menjadi layu dan kering. Dan Yesus berkata, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu juga dapat melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat, lebih besar daripada apa yang kulakukan pada saat ini. Oleh sebab itu mari kita di tengah situasi yang seperti sekarang ini, di dalam zaman yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan berbagai macam penderitaan, mari kita mau berpegang teguh kepada janji Allah dan kita responi itu dengan tidak bimbang, dengan keyakinan yang sungguh di hadapan Allah. Seperti Daud, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dan seterusnya, ketika Daud mengalami tekanan yang luar biasa oleh musuh-musuhnya, maka yang dilakukan oleh Daud pada saat itu adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah tekanan yang begitu dahsyat, sampai dia berkata, aku telah menangis sekuat-kuat tenaga. Demikian rupa, tetapi di dalam situasi seperti itu, dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Dia percaya dan dia yakin bahwa Allah mampu dan sanggup menolong dalam hidupnya. Allah mampu dan sanggup menggenapi janjinya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Allah berkata dalam firman-Nya, jangan bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Jadi kalau kita percaya Dia Allah, yang kita puja dan kita sembah adalah Allah kita yang kita percayai dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Abraham percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia yakin sungguh bahwa Allah yang berjanji, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang mungkin cara manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Dia dapat melakukan itu bagi orang percaya. Demikian seharusnya bagi saya dan saudara. Tuhan berkata, jangan bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Mari kita yakin dan percaya bahwa semua janji Allah akan digenapi dalam hidup kita sebagai orang percaya, asal tidak bimbang. Dan kita yakin sungguh,
Kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam situasi apapun, susah dan senang. Kita yakin bahwa kita dipelihara, kita disertai oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, dan kita diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama, respon yang kita temukan dari kehidupan Abraham ketika dia menerima janji Allah, Abraham tidak bimbang, tapi imannya semakin bertumbuh, semakin kokoh dan kuat, dan memuliakan Allah walaupun berkat-berkat itu belum diterimanya, walaupun janji itu belum nyata di dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-20 bagian B, respons daripada Abraham terhadap janji Allah adalah Abraham memuliakan Allah. Padahal dia belum tahu kapan janji itu digenapi, kapan waktunya dia akan menikmati, dia akan merasakan, dia akan menerima janji itu digenapi dalam hidupnya. Tapi yang ada di dalam hatinya, di dalam kehidupannya adalah memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia percaya Allah yang dia puja dan dia sembah, yang kepadanya dia berbuat bakti dan beribadah, Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang setia, Allah yang menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu pemazmur berkata dalam Mazmur nomor 37 ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bergembiralah dalam arti kata muliakanlah Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Kerinduanmu di hadapan Tuhan karena engkau percaya kepadanya dan engkau memuliakan Tuhan, engkau menyembah Tuhan, engkau beribadah kepadanya, engkau mau setia kepadanya, maka Tuhan akan menyatakan itu di dalam kehidupanmu. Jangan kalau kita di dalam kesulitan kita ngomel, kita bersungut, kita memberontak terhadap Allah dan kita menantang Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, kapan janjimu? Apakah Tuhan tidak tahu saya sekarang lagi menderita, lagi menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan? Mari kita belajar dari Abraham. Walaupun janji itu belum dia terima, walaupun berkat-berkat itu belum dia terima, imannya semakin diteguhkan dan dia memuliakan Allah. Dan ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, khususnya ayatnya yang ke-38, lalu Bapak Ibu Saudara teruskan dalam ayat 46 dan 49, kita melihat ketika Maria menerima berita bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan dan melalui kandungannya lahir Sang Juru Selamat itu. Ketika dia menerima berita itu, tadinya dia kurang percaya, kurang yakin. Tapi kemudian dia menyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang 38, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan Alkitab ini disebutkan, saya bersedia melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya bersedia, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan katakan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ketika kita membaca Alkitab, kita temukan janji-janji Tuhan di dalamnya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan membacakan tentang janji-janji Tuhan, apakah kita berkata, amin Tuhan, jadilah seperti yang dikatakan,
Jadilah seperti yang aku baca. Jadilah seperti yang Tuhan janjikan. Aku percaya perkataanmu ya dan amin. Jadilah itu di dalam kehidupanku. Lalu kita memuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama itu, ayat 46 sampai ayat 49. Maria memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira karena Allah telah memperhatikan kehidupannya. Abraham memuliakan Tuhan ketika dia menerima janji itu, walaupun dia tidak tahu kapan itu dia akan nikmati nyata dalam hidupnya, tapi dia memuliakan Allah. Satu pelajaran yang indah buat kita semua sebagai tebusan darah Tuhan. Walaupun di dalam kondisi dunia yang seperti sekarang ini, situasi yang tidak menentu. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita ingat janji-janji Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut, tapi katakan, jadilah seperti yang Tuhan katakan. Aku siap untuk menerima segala janji itu di dalam kehidupanku. Yang ketiga, respon daripada Abraham ketika dia menerima janji Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan Abraham yakin dan percaya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang ia janjikan atau yang ia katakan. Abraham meresponinya dengan keyakinan yang sungguh dan percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan katakan di dalam kehidupan untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, juga di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17 dan 27, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Abraham percaya dengan yakin karena dia tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang di luar jangkauan akal kepikiran kita manusia, yang tidak bisa dijangkau oleh akal kepikiran kita, itu Allah mampu lakukan di dalam hidup kita. Dan kita akan alami, kita akan rasakan, kita akan nikmati dalam hidup kita. Asal kita yakin dan percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Apa yang Tuhan katakan pasti digenapi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 berkata, karena Allah bukan manusia yang berdusta, bukan pula manusia yang bersesal, tapi ia melakukan apa yang difirmankannya. Allah pasti melakukan apa yang dikatakannya. Allah pasti menggenapi apa yang dijanjikannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, tidak sabar menunggu, tidak sabar menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Akhirnya dia undur dan tinggalkan Tuhan, bahkan memberontak terhadap Tuhan karena dia belum menerima janji Tuhan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu janji Tuhan yang tidak digenapi. Kalau janji Tuhan tidak digenapi, kita adalah orang yang paling celaka, adalah orang paling malang dalam dunia ini, karena percaya kepada Allah yang tidak pernah menggenapi janjinya. Tapi yang benar, Allah pasti dan sanggup melakukan semua janji yang Dia katakan di dalam firman-Nya, karena Dia bukan manusia yang berdusta, bukan manusia yang ingkar janji, bukan manusia yang bersesal, tapi Dia Allah yang setia,
yang pasti menggenapi janji-janjinya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu menikmati janji Tuhan, kita belajar daripada Abraham. Yang pertama adalah yakin dan tidak bimbang terhadap janjinya. Yang kedua, senantiasa memuliakan Allah. Dalam arti kata, kita mau setia beribadah, berdoa, dan melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Yang ketiga, percaya bahwa Allah sanggup melakukan firman-Nya, janjinya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Akuilah Tuhan dalam hidupmu, percaya kepadanya dan andalkan Dia sepanjang hari umur hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku percaya akan janji Tuhan. Dengan hati yang terbuka dan keyakinan yang sungguh, percaya akan janji Tuhan. Amin. Oh haleluya, sama-sama katakan amin. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan ku percaya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu pertolongan Tuhan dalam hidup. Karena mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sedang berada di dalam kesulitan, sedang berada dalam tekanan, dihantui dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Katakan kepada Tuhan dengan iman, aku percaya Engkau Tuhan Allahku yang dahsyat, Engkau penolongku yang ajaib. Aku percaya janji-Mu digenapi di dalam kehidupanku. Rasakan dan alami jamahan tangan kuasa-Nya. Percaya sungguh kepadanya. Ku percaya, sekali lagi katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh haleluya, haleluya. Satu pernyataan iman kami di hadapan Dikau, bahwa kami sungguh percaya kepada janji-janji-Mu. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu melakukan segala apa yang Engkau janjikan bagi kehidupan orang yang percaya kepadamu. Biar kami memiliki iman dan keyakinan seperti Abraham di dalam menantikan janji-Mu, sehingga dia boleh menerima segala apa
yang Tuhan sudah janjikan baginya. Demikian kerinduan kami juga mengalami seperti yang diterima oleh Abraham. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu cermin dan pegangan bagi kami dalam menjalani hidup dalam situasi apapun. Dan biar Engkau dimuliakan senantiasa di dalam kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan lawa, Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang susah, mereka yang sedang mengalami berbagai macam masalah, mereka beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, lawatan-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Dan kalau nanti Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, selalu dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Kau berkati juga semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Dan kalau umat-Mu dengan kerinduan hati mereka yang tulus akan membawa persembahan mereka dalam bentuk apapun, Tuhan sucikan semuanya. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan mereka sesuai dengan janji di dalam firman-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mata pencarianmu. Tuhan memberkati pendidikan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Dan di dalam segala hal Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di minggu yang akan datang.